Pulau Kalimantan menjadi salah satu pulau dengan kekayaan alam yang melimpah, serta kaya akan budaya yang unik dan tradisional. Selain hal tersebut, Pulau Kalimantan juga masih menyimpan banyak misteri yang ada di dalamnya. Salah satu mitos yang masih dipercaya masyarakat sekitar tentang adanya santet racun. Racun tersebut bukan racun sembarangan, melainkan racun gaib yang sudah menjadi urban legend di masyarakat Kalimantan. Dalam bahasa setempat disebut wisa, atau lebih populer disebut dengan racun sangga. Nama sangga berasal dari bahasa Dayak, yang berarti racun yang mematikan. Racun ini sudah ada dan telah digunakan sejak dahulu sebagai senjata perang dan perburuan. Sampai saat ini, racun sangga masih menjadi salah satu kekuatan mistis yang selalu ditakuti masyarakat. Racun sangga sangat mengerikan, yang konon ceritanya racun ini akan menggerogoti tubuh korbannya sampai meninggal. Racun sangga biasanya digunakan dalam berbagai hal, seperti balas dendam, persaingan bisnis, bahkan digunakan sebagai pemisah rumah tangga. Yang paling mengerikan, racun ini digunakan untuk mencari tumbal. Bukan hanya sekedar cerita, racun sangga pernah menyerang segelintir orang. Bahkan ada bukti foto dan video korban yang terluka akibat racun sangga. Memang sulit untuk dipercaya, namun sampai saat ini racun sangga terus menjadi sesuatu yang menakutkan dan terus menjadi sebuah misteri yang akan membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Racun sangga adalah santet gaib yang konon memiliki roh sendiri yang akan masuk ke dalam tubuh korbannya. Racun akan menggerogoti dari dalam secara perlahan sampai akhirnya korban meninggal. Penyakit yang disebabkan oleh racun sangga sulit untuk disembuhkan, bahkan sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Hanya seseorang yang mengirim racun tersebutlah yang bisa menarik kembali racunnya atau menyembuhkan korban. Dalam prakteknya, biasanya racun tersebut diberikan kepada korbannya melewati suatu perantara. Entah itu makanan ataupun benda yang harus dikasih ke korban. Korban yang terkena racun sangga akan diserang batin dan mentalnya. Secara perlahan akan membunuh korbannya dari dalam. Badan terasa lemas, dan akan banyak penyakit bermunculan. Seperti badan berubah warna menjadi kuning atau menjadi biru, bahkan sampai muntah darah. Mengerikannya, korban yang kena santet racun ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Secara medis, penyakit yang disebabkan racun sangga cuma terdetek sebagai penyakit biasa pada umumnya. Namun penyakit tersebut tidak kunjung membaik. Walaupun sudah minum obat-obatan, penyakit bukannya membaik tapi akan semakin parah. Membunuh korban secara perlahan dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkan membuat teror racun sangga sangat menakutkan dan jadi salah satu ilmu hitam yang paling berbahaya. Racun sangga berbeda dengan santet lain yang biasanya secara langsung menyerang fisik. Racun sangga lebih bersifat psikologis dan emosional, menargetkan batin seseorang sehingga perasaan damai berubah menjadi kengerian yang tiada henti. Hal ini menunjukkan adanya tradisi mistik di mana energi negatif bisa digunakan sebagai bentuk penghancuran relasi dengan bantuan praktisi ilmu hitam yang akan membunuh korban secara perlahan dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Cerita yang beredar, masyarakat Kalimantan percaya pada bulan Safar akan terjadi penyebaran santet racun untuk dijadikan sebagai tumbal. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriyah dalam Islam. Konon ceritanya bahwasanya pada bulan tersebut banyak orang yang akan menebar racun untuk memperkuat ilmu mereka, biasanya sebagai syarat dagang, pesugihan, dan sebagainya. Racun tersebut memiliki nyawa dan sangat berbahaya yang harus diberi makan setiap tahun. Waktu mereka memberi makan yaitu pada bulan Safar, dan puncaknya pada Arba Mustakbir atau hari Rabu terakhir di bulan Safar. Konon pada saat itulah akan banyak orang yang akan mencari tumbal. Racun ini akan menyerang daya tahan tubuh, sehingga akan membuat korban sakit-sakitan, sampai korban meninggal sebagai tumbal. Masyarakat percaya mereka yang akan menebar racun dengan diletakkan di makanan atau minuman untuk diberikan ke korbannya. Karena hal tersebutlah, pada bulan Safar, masyarakat akan selalu waspada untuk tidak jajan sembarangan dan memakan pemberian orang yang tidak mereka kenal untuk menghindari racun tersebut.
Selain itu, pada bulan Safar masyarakat percaya saat makan atau minum di bulan Safar jangan pernah dihabiskan, sisakan sedikit. Konon hal tersebut dilakukan untuk menghindari terkena santet racun, karena racun akan tertinggal di sisa makanan tersebut. Pada saat merantau atau keluar dari daerah tanah kelahirannya, masyarakat juga sangat berhati-hati. Mereka percaya setiap daerah memiliki racun berbahaya atau bisa. Biasanya sebelum merantau, mereka akan melakukan ritual untuk memperkuat diri. Seperti mandi-mandi yang akan dilakukan tokoh adat. Atau ritual lainnya, seperti membawa sedikit tanah tempat kelahirannya ke tempat perantauan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga diri agar tidak terserang penyakit racun atau bisa. Santet racun memang begitu menakutkan masyarakat, dan sudah dipercaya secara turun-temurun tentang keberadaannya. Walaupun sulit masuk logika, tapi semua itu memang benar pernah dialami beberapa orang. Karena hal tersebutlah, santet racun ini masih menjadi sesuatu yang menakutkan di Kalimantan. Namun penting untuk memahami bahwa keyakinan ini sangat terkait dengan budaya dan mitos setempat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi sebagian masyarakat, kepercayaan terhadap racun sanggah adalah bagian dari warisan leluhur yang tetap hidup dalam budaya sehari-hari, bahkan ketika zaman semakin modern. Salam satu bangsa.